Lutfiah Sakroto Aini dari kelas 11 TKJ 4. Transmisi jaringan merupakan media yang menjadi penghubung antara perangkat satu dan perangkat lainnya. Saat ini terdapat dua jenis transmisi jaringan yang banyak digunakan, yakni kabel dan juga wireless. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Perbedaan ada pada kecepatan transfer data, kestabilan koneksi, kemudahan instalasi, hingga ketahanan terhadap gangguan. Ada beberapa contoh media transmisi yang perlu diketahui, di antaranya kabel serat optik, dan kabel koaksial. Cara kerja media transmisi berbeda-beda. Contohnya kabel tembaga, yang mengantarkan data dengan mengubah data menjadi listrik dan disalurkan melalui tembaga tersebut. Sementara kabel serat optik mengirim data yang diubah dalam bentuk cahaya, sehingga pengirimannya jauh lebih cepat. Berbeda dengan wireless atau nirkabel, dalam proses pengiriman datanya menggunakan gelombang radio. Dalam proses transmisinya tidak membutuhkan kabel, sehingga cocok untuk koneksi jarak jauh. Tetapi ini akan sangat rawan terhadap gangguan. Contohnya pada saat hujan, koneksi jelas akan lebih buruk dibandingkan sebelum hujan. Berbeda dengan transmisi menggunakan kabel tembaga maupun serat optik yang akan tetap stabil. Media transmisi kabel memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan kestabilan koneksi. Tak heran jika media ini banyak diaplikasikan dalam sebuah jaringan komputer di sebuah gedung ataupun jaringan perkotaan. Kan tetapi media transmisi ini memiliki kekurangan dalam hal jangkauannya. Jika ingin menyalurkan perangkat di lokasi yang saling berjauhan, maka dibutuhkan kabel yang begitu panjang. Transmisi kabel atau wireless. Karena menggunakan gelombang radio, media transmisi wireless tidak membutuhkan banyak kabel untuk mentransmisikan data. Kelebihannya ada pada instalasinya yang lebih mudah untuk mengkoneksikan perangkat yang berjauhan. Namun akan beresiko jika di area tersebut sering mengalami cuaca buruk. Bukan hanya jaringannya yang tidak stabil, perangkat wirelessnya bisa mengalami kerusakan. Biasanya media transmisi ini banyak digunakan di daerah perbukitan maupun pedesaan. Di daerah tersebut tidak banyak penghalang yang bisa menyebabkan koneksi menjadi buruk. Gangguan pada transmisi jaringan yaitu atenuasi merupakan kondisi saat sinyal yang hilang disebabkan karena perubahan jarak antara pengirim dan penerima. Sebagian besar gangguan ini terjadi pada media transmisi wireless, meskipun pada media kabel juga sering terjadi. Untuk contoh kasusnya seperti saat mencoba untuk menjauhi akses poin Wi-Fi, sinyal dipastikan akan berkurang dan berpengaruh terhadap koneksi. Gangguan distortion menyebabkan sinyal yang dikirim berbeda dengan hasil yang diterima media penerimanya. Masalah ini harus segera diselesaikan, karena jika tidak, maka gangguan akan terus terjadi. Jika pernah mendengar speaker yang mengeluarkan suara yang tidak sesuai, itu menjadi salah satu contoh distortion. Fungsi transmisi jaringan memang bertujuan agar sinyal yang dikirim sesuai saat diterima. Noise merupakan kondisi ketika pengirim mengirimkan sebuah sinyal, namun ada sinyal lain yang masuk ke media transmisi. Akibatnya, sinyal yang dihasilkan tidak sesuai dan berantakan. Kasus ini banyak terjadi pada jaringan yang menggunakan media wireless. SFP Small Form Factor Pluggable. SFP adalah spesifikasi untuk generasi baru. Transceiver modulan optik perangkat dirancang untuk digunakan dengan konektor Small Form Factor SFF dan menawarkan kecepatan tinggi dan kekompakan fisik. SFP terbagi menjadi dua, yaitu SFP dan SFP+. Perbedaan antara SFP dan SFP+ adalah memiliki ukuran dan penampilan yang sama. Perbedaan utama antara SFP dan SFP+ adalah bahwa SFP sering digunakan untuk aplikasi 100 base atau 1000 base, sedangkan SFP+ digunakan dalam aplikasi gigabit Ethernet. Kecepatan data dan jarak transmisi mereka juga berbeda. Misalnya, SFP mendukung kecepatan hingga 4 GB transceiver
fiber channel, sedangkan kecepatan transceiver SPF Plus hingga 10.325 GB. Tiga perbedaan utama antara single mode SFP dan multimode SFP MMF SFP. Yang pertama adalah kabel serat yang digunakan bersama mereka. Serat single mode memiliki inti yang lebih kecil daripada serat multimode dan memungkinkan bandwidth terbatas serta kerugian lebih rendah. Sementara serat multimode dapat merambat beberapa mode cahaya. Yang kedua adalah jarak transmisi. Single mode SFP transceiver sering digunakan dalam tautan jangka panjang hingga 120 km. Tetapi mode SFP digunakan dalam aplikasi pendek. Yang terakhir adalah biaya. Single mode SFP lebih mahal daripada SFP multimode karena penggunaan unit pemancar cahaya yang berbeda. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.